Halo kawan-kawan semua, kembali lagi bersama saya di channel Investor Logis. Terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah mendukung channel ini. Terima kasih untuk yang sudah subscribe. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai selesai. Kawan-kawan, hari ini saya akan coba menganalisa saham Hexa dengan kode saham HEXA, Hexa, dan nama perusahaannya adalah Hexindo Adi Perkasa Tbk. Nah, ini perdagangan sudah tutup di hari Senin tanggal 11 November 2023. Harga saham Hexa ditutup di 5.400, naik 25 poin atau 0,47%. Nah, dalam satu bulan terakhir saham ini sudah turun 0,9% dan secara year to date tumbuh 1,89%. Tipis sekali ya. Nah, jadi bisnis apa sih saham perusahaan Hexa ini? Maka kita lihat terlebih dahulu profilnya. Kita baca di sini, Hexindo berfokus pada penjualan alat berat dan after sales service dari produk-produk terkenal seperti Hitachi dan Bell. Nah, jadi mereka ini inti usahanya adalah menjual alat berat dengan produk Hitachi dan Bell. Sekarang kita klik di sini, ini alat berat Bell. Nah, ini contohnya. Jadi fungsinya ini adalah untuk mengangkut, bisa untuk ini kita lihat gambarnya, bisa untuk mengangkut tanah, mengangkut pasir, mengangkut batu bara juga bisa sepertinya ini. Nah, inilah gunanya. Nah, inilah alat berat yang dijual dari Hexa dengan merek Bell. Dan yang satu lagi tadi dikatakan adalah merek Hitachi. Nah, tentunya kita sudah banyak tahu di sini ya alat berat merek Hitachi ini karena sering kita lihat kalau ada pekerjaan-pekerjaan konstruksi pasti ada alat berat yang mereknya Hitachi ini. Sering sekali ini saya lihat di jalan-jalan kalau ada pekerjaan yang melibatkan penggunaan alat berat. Nah, kawan-kawan, kalau kita tahu produknya udah terkenal dan laris dan sangat berpeluang memiliki arus penjualan yang jelas, kita lihat produknya di jalanan ada, berarti itu bisnisnya memang berjalan dengan lancar dan kita tahu produknya laku di pasaran. Kemudian kita baca lagi sebagai pendekatan layanan terpadu untuk menawarkan berbagai jenis solusi alat berat yang memenuhi kebutuhan pelanggan. Hexindo memiliki banyak fasilitas yang dilengkapi dengan layanan lengkap seperti remanufacturing, welding center, e-service, dan training center juga. Nah, kalian baca ini company background-nya, kita lihat di sini. Tertanggal 28 November 1988, Hexindo didirikan dan terus berkembang secara agresif dengan melakukan berbagai macam inovasi produk dan layanan. Untuk menjadi perusahaan distribusi alat berat nomor 1 di Indonesia. Jadi, visi dari Hexa ini adalah untuk menjadi perusahaan alat berat nomor 1 di Indonesia. Dia bakal saingan sama UNTR lah berarti ya. Kemudian untuk mengukuhkan eksistensinya dan menjamin penyelenggaraan perusahaan yang semakin profesional, maka bulan Februari 1955 Hexindo menawarkan saham perdananya. Jadi dia IPO Februari tahun 1995. Nah, Hexindo terus meluaskan jaringan kantor cabangnya di Jawa, Sumatera, Sulawesi, dan Papua. Pada tahun 2012, Hexindo meresmikan fasilitas remanufacturing yang berlokasi di Balikpapan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan, khususnya perusahaan-perusahaan tambang besar. Jadi untuk kalian yang tinggal di pulau-pulau ini pasti ya seringlah melihat alat berat merek Hitachi gitu. Nah, itu yang jual si Hexa ini gitu. Nah, kemudian kita lihat di sini, nah IPO-nya mereka 13 Februari 1995, harga IPO-nya 2.800. Jadi kalau kita lihat sekarang 2023 kurang 1995, maka sudah 28 tahun Hexa tercatat di Bursa Efek Indonesia. Nah, kalau saya melihat perusahaan yang IPO-nya itu listingnya sebelum tahun 98, saya menaruh nilai plus lah ya. Kenapa? Karena kalau perusahaan itu masih bertahan berarti dia sudah melewati krisis keuangan paling parah di Indonesia yaitu di tahun 98. Jadi udah sedikit teruji lah kekuatan dari perusahaan itu sendiri. Nah,
Kalian bisa lihat di sini presiden komisarisnya namanya Dr. Handus Toto Wahyu Diyanto. Nah, kemudian presiden direkturnya adalah Insinyur Jonggi TP Gultom. Kalian bisa pelajari nama-nama ini dengan membaca laporan tahunan atau buka di website perusahaannya, pasti ada ini track kalau mau baca latar belakang background dari masing-masing nama di dewan direksi ini. Nah, kalian bisa lihat juga di sini rata-rata namanya seperti nama-nama Jepang ya ini. Ada Makoto Sori, Machi, Yoshi Henry, Toshitaka Uchida. Nah, sekarang kita lihat siapa yang mengendalikan saham dari Hexa ini. Nah, di sini tercatat kepemilikan saham yang memegang saham Hexa ini adalah Hitachi Construction Machinery Co. Ltd. Nah, ini yang menjadi pengendali karena memegang saham paling banyak sebesar 48,59%. Nah, kalau kita cari ini, kita track, pasti ini perusahaan Jepang. Nah, Hitachi Construction Machinery Co. Ltd. adalah sebuah produsen peralatan konstruksi asal Jepang. Nah, benar kan? Jadi tidak heran kenapa di nama-nama direksinya banyak nama-nama orang Jepang. Perusahaan ini merupakan anak usaha dari Hitachi Group. Jadi ada Hitachi Group ya. Hitachi Construction Machinery Co. Ltd. Didirikan pada tahun 1970 dan terlibat dalam produksi eskavator mekanis pertama di Jepang. Oke. Jadi ini perusahaan produsen peralatan konstruksi asal Jepang, Hitachi. Hitachi Group. Kemudian yang kedua adalah Itochu Corporation. Ini memegang 25%. Jaya tercatat sebagai pengendali juga. Saya kira ini anak perusahaannya paling ya. Perusahaan Hitachi Group juga ini. Itochu Corporation adalah sebuah perusahaan asal Jepang yang berkantor pusat di Umeda, Kitaku, Osaka, dan Aoyama, Minato, Tokyo. Itochu adalah salah satu Sogo Sosa terbesar di Jepang. Jadi perusahaan Jepang juga. Kemudian ada Hitachi Construction Machinery Asia and Pacific, ini adalah anak perusahaan dari Hitachi tersendiri. Jadi kalau kita tambahkan di sini 48,59 tambah 5,07, maka kira-kira kepemilikan saham dari ownernya adalah sekitar 54% ya. Jadi Hitachi Group menguasai saham Hexa, itu kesimpulannya. Kemudian saham beredar di masyarakat ada 20,44%. Jadi cukup liquid juga lah kalau kita bisa menilai jumlah lembar saham beredarnya. Nah, kemudian kita lihat secara corp action, apakah perusahaan ini pernah right issue, belum pernah, reverse belum pernah, stock split sudah pernah kawan-kawan. Di tahun 2005, 1:5. Berarti artinya harga saham Hexa ini kalau sebetulnya sebelum stock split adalah 5.400 kali 5, maka sekitar 30.000 ya. 27.500 atau 27.000 lah. Nah, sekitar segitu. Jadi untuk kawan-kawan yang pegang saham Hexa dari 2004, ya udah untung banyak lah pasti. Belum lagi dari dividennya kan. Nah, kita lihat track record Hexa membagikan dividen. Mereka rutin membagikan dividen kawan-kawan. Di sini sejak 2009, 2010, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Jadi sejak 2009 sampai dengan 2023, mereka tidak pernah absen sekalipun membagikan dividen. Mereka rutin bagi dividen terus. Nah, di sini tercatat 2009 mereka 2 kali bagi dividen, namun sejak 2010 mereka sekali bagi dividennya, tapi besar-besar ya. Nah, kemudian kita lihat insider, tidak ada, oke. Sekarang kita cek case state-nya. Nah, PE ratio dari Hexa ini adalah 4,87 kali. Ya, kita bulatkan 5 kali lah ya. Kemudian price to book value-nya 1,95 kali, berarti 2 kali lah. Maka kita catat, kita nilai secara konservatif ya. Hexa. PR-nya 2 kali, 5 kali ya. PBV dari Hexa adalah 2 kali.
Kemudian kita cek apakah dengan valuasi Hexa yang seperti ini per 5 kali dan PBV 2 kali, saham ini masih kita layak untuk investasi atau sudah mahal. Nah, kita lihat lagi dari sisi kinerjanya. Saham beredar dari Hexa ini adalah 840 juta. Jadi cukup sedikit ya. Mungkin mereka perlu stok split lagi nih. Supaya harga sahamnya sedikit lebih merakyat dan jumlah lembar saham beredarnya lebih liquid. Kemudian kita lihat di sini market cap-nya adalah 4,5 triliun dan kita lihat secara harga wajarnya ada di 2.700 ya dinilai Stockbit. Current book value per share. Ya, di 2.700. Itu kenapa PBV-nya 2 kali kawan-kawan, karena 2 kali dari harga wajarnya. Harga wajarnya 2.700, kan di market sekarang 5.400. Itulah alasan mengapa PBV-nya 2 kali. Karena kalau kalian bagikan 5.400 bagi 2.700 mungkin dapat 2 kali. Kemudian kita lihat di sini debt to equity ratio dari Hexa ini 0,36. Sungguh sangat rendah ya. Rasio utang dari modalnya. Kemudian kita lihat ROE-nya 39%, ROA-nya 13%. Nah, kita fokus ke ROE ini kawan-kawan. Return on equity 39%, yang tinggi kali ya. Kalau udah di atas 20% aja ROE perusahaan itu sudah bagus sekali kawan-kawan. Nah, kalau kita lihat di sini dalam 1 tahun terakhir harga terendah dari saham Hexa ini adalah 4.990. 4.990. Jadi sudah cukup naik sedikit ya dari harga terendahnya. Kemudian harga tertingginya menyentuh di 6.950. Oke, dividen yield terakhir kali dari Hexa adalah 14,23%. Besarannya sebesar 768,3. Jadi untuk kalian yang pegang sahamnya di 2022, 2021, itu kalian terima dividen sebesar 768,3. Kemudian kita lihat lagi dari sisi keuangannya. Kita pergi ke finansial, kemudian kita pilih income statement, kemudian kita pilih annual dulu, tahunan. Nah, kalau kita lihat di sini pendapatan terakhir kali dari tahun tutup buku di 2022 adalah 9,8 triliun. Kemudian kalau kita lihat jumlah laba bersih komprehensifnya, kita mundur 10 tahun ke belakang dari 2013 supaya kita membandingkan labanya bertumbuh atau tidak lebih komprehensif. Nah, di 2013 Hexa membukukan laba 267 miliar. Kemudian 239 di tahun 2014, turun lagi ke 100 miliar, kemudian naik ke 263 miliar di 2016, naik lagi di 2017, naik lagi di 2018, 536 miliar, naik lagi di 2019, 544 miliar, kemudian turun 2020, kemudian 2021 naik drastis jadi 798 miliar dan 2022 782 miliar. Nah, jadi dalam 10 tahun terakhir kita bisa tahu laba bersih tertinggi dari Hexa adalah 798 miliar. Nah, kita akan menjadikan ini patokan untuk membaca arah harga saham Hexa ke depan dengan cara membandingkannya dengan laporan keuangan sampai dengan kuartal 3 2023 ini. Sudah berapa laba mereka? Kalau laba mereka selama 3 kuartal ini sudah melampaui 798 miliar, artinya Hexa akan mencetak rekor laba baru yang tertinggi, ya kan? Tentu saja kalau kejadiannya seperti itu, harga sahamnya akan mengikuti naik gitu. Nah, kita lihat dari sini dari sisi kuartal. Nah, kita lihat di sini kuartal 1 2023 Hexa membukukan laba bersih 212 miliar. Kemudian 2023 251 miliar. Artinya ada sekitar 460 miliar ya. Laba selama 2 kuartal. Nah, kuartal 3-nya belum keluar nih kawan-kawan di Stockbit. Saya juga belum ngerti, tapi coba kita lihat ya dari websitenya. Hexa.
Hexindo Adik Perkasa. Kita lihat ini website resmi dari Hexa. Kita lihat di sini laporan keuangan kuartal 3-nya apakah udah keluar atau memang belum dibuat ya. Kita lihat di sini perseroan hubungan investor. Kemudian kita cari laporan keuangan. Laporan keuangan 2023 ini kuartal 1 ya. Kuartal 1, kuartal 2. Berarti mereka memang belum mengeluarkan laporan keuangan kuartal 3 2023-nya ya. Jadi ya kita tunggu saja. Tapi kalau kita lihat di sini, kuartal 1-nya adalah 212 dan kuartal 2-nya 251, maka kalau kita totalkan sekitar 460 miliar. Jika kita mengambil asumsi bahwasanya 2 kuartal sisa dari laporan keuangan untuk Hexa ini yang akan keluar totalnya stabil dan sama dengan 2 kuartal sebelumnya, maka kita asumsikan 460 miliar dikali 2. Karena kita asumsikan kuartal 3 dan kuartal 4 totalnya sama, 460 miliar. Berarti kalau begitu kita hitung kira-kira 460 miliar dikali 2, maka sekitar 920 miliar. Jadi Hexa ini ada kemungkinan laba bersihnya di tahun 2023 ini akan melampaui laba tertingginya di tahun 2021 yang mencapai 798 miliar. Begitu. Karena tadi 460 miliar, 2 kuartal di tahun 2023, kuartal 1 dan kuartal 2, kemudian kita kalikan 2 dengan asumsi laba kuartal 3 dan kuartal 4 jumlahnya sama. Ini bisa kurang atau bisa juga lebih, tergantung nanti laporan keuangan kuartal 3 dan kuartal 4-nya. Tapi kalau kita asumsikan secara kasar, maka kira-kira seginilah, 920 atau 900 miliar lah kita anggap. Begitu. Jadi, Hexa memiliki peluang untuk menciptakan laba bersih tertinggi sepanjang sejarahnya dan melampaui tahun 2021 gitu, kawan-kawan. Nah, untuk kesehatan keuangannya kita lihat di sini total aset lancar terakhir kali dari Hexa di tahun 2022 adalah 6,2 miliar, sedangkan atau aset tidak lancarnya 929 miliar dan total asetnya adalah 7,2 triliun. 7,2 triliun ya, sorry ini 6,2 triliun ya. Nah, sementara hutangnya hanya 4,6 triliun. Jadi, total aset lancar dari Hexa saja bisa melunasi semua total liabilitasnya. Gitu. Jadi ini perusahaan yang bagus ya dari segi ketahanan keuangan. Kemudian kita lihat di sini ekuitasnya adalah 2,5 triliun. Sementara lembar saham beredarnya hanya 840 juta. Jadi kita bagikan 2,5 triliun dibagi 840 juta berarti 8,4 ya. Sebentar kawan-kawan, 2,5 triliun kita buat aja ya, 123 titik 123 titik 123 titik satu lagi. Nah, 2,5 triliun dibagi 840 juta 123. Nah, maka harga wajar dari Hexa ini yang terbaru per kuartal 3 2023 adalah 2.976. 2.976. Nah, ini adalah harga wajar terbaru dari Hexa yang didapat dari itu harga wajar di tahun 2022 ya. Kita untuk dapat terbarunya kita klik yang kuartal, kemudian kita hitung yang terbaru saja di kuartal 2 2023 ini. Nah, kita lihat di sini total asetnya adalah 6,7 triliun, total liabilitas 4,3 triliun, total ekuitas 2,3 triliun. Jadi
Untuk harga wajarnya kita bagikan saja ekuitasnya dibagi jumlah saham beredar. 2,3 triliun jumlah saham beredarnya tadi nggak sampai 1 M ya. 2,3 triliun 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9. Oke, 2,3 triliun dibagi saham beredar Hexa adalah 840 juta. 123, 123. Nah, maka kita dapat harga wajar dari Hexa adalah 2.738. 2.738. Nah, sementara harga sahamnya hari ini adalah 5.400. Maka PBV dari Hexa adalah sorry kawan-kawan, balik 5.400 dibagi 2.700 dibagi 2.738. Nah, maka PBV dari Hexa adalah 1,9 kali atau 2 kali lah ya, kita bulatin ya. 2 kali. Jadi tadi yang kita hitung sudah benar. PBV Hexa adalah 2 kali. Nah, jadi untuk saham sekelas Hexa ini yang rutin membagikan dividen dan dividennya cukup besar dengan ROE yang cukup besar dengan kualitas keuangan yang seperti ini, maka saya menilai saham Hexa ini cukup wajar masih untuk dimasuki di harga segini, tidak terlalu mahal. Kenapa? Karena ada imbalan dari dividen yang cukup besar dan konsisten dari Hexa. Jadi Hexa ini sangat cocok untuk pemegang saham yang jangka panjang dengan mengharapkan dividen. Karena kalau dari capital gain cukup bisa-bisa sih kalau dia harga batu bara naik lagi atau bisnis industri penjualan alat berat naik lagi, Hexa akan tetap untung. Lagian alat berat Hitachi tetap dipakai juga sama perusahaan-perusahaan konstruksi kan, mau bagai dalam manapun kondisi ekonominya gitu. Tetapi di sini kalau kita mengharapkan capital gain karena harga saham Hexa ini sudah di atas harga wajarnya dan PBV-nya 2 kali, jadi peluangnya untuk naik itu cukup berat gitu kawan-kawan. Tapi ya itu tergantung dari laporan keuangannya. Nah, begitu analisis saya untuk saham Hexa kawan-kawan, semoga bermanfaat untuk kalian yang pegang sahamnya. Jangan lupa subscribe channel ini dan terima kasih. Halo kawan-kawan semua, untuk kamu yang belum mengetahui tentang investasi saham sama sekali, alias dari nol, tetapi ingin menjadi tahu dan membutuhkan bimbingan pengetahuan, di sini saya sudah menuliskan e-book yang dapat membantu kamu untuk memahami tentang investasi saham dan langsung praktek menjadi investor saham. Untuk kalian yang berminat, silakan hubungi WhatsApp di bawah ini ya. Untuk kamu yang sudah paham tentang dasar-dasar investasi saham, tetapi belum memiliki teknik analisa dan pemahaman untuk menciptakan portofolio investasi saham yang santai tetapi menguntungkan dan membutuhkan pengetahuan itu, di sini saya sudah menuliskan e-book untuk membantu kalian ya kawan.